Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ihsan Nasution, pada pertemuan kali ini melanjutkan perkuliahan yang kemarin tentang teknologi pengecatan. Yang berikutnya adalah materi kita tentang spray gun ataupun apa yang kalian dengar ketika mendengarkan spray, di-spray kali ya, semprot-semprotan begitu, ataupun misalnya gun, tembakan gitu. Jadi memang benar kita akan menggunakan yang namanya itu alat cat persis seperti tembak-tembakan, bukan tembak beneran ya begitu. Ini adalah salah satu alat penting dalam proses pengecatan. Baik, apa itu spray gun? Spray gun adalah alat canggih yang mengubah cairan seperti cat primer ataupun sealer menjadi kabut halus untuk diaplikasikan secara merata pada permukaan. Alat ini persis seperti fungsinya kalau misalnya kita semua pernah melihat cat pilok, inilah dia, mirip gitu. Hanya saja ini menggunakan uh, tambahan alat yaitu namanya kompresor. Nanti terjadi pengkabutan dan kita berikan tekanan tinggi udaranya, berikutnya dia akan spray. Kemudian komponen utama dalam sistem pengecatan ulang ini yaitu kendaraan, jangan lupa furniture dan berbagai industri finishing profesional. Ini untuk spray gunnya. Ini kira-kira contoh barang, nanti akan kita praktekkan setelah ini. Berikutnya jenis-jenis spray gun, yaitu ada air pneumatik yang perlu sama-sama kita ketahui rekan-rekan mahasiswa sekalian, menggunakan udara bertekanan untuk mengotomisasi cairan dengan presisi yang tinggi. Berikutnya airless, tekanan hidrolik tanpa udara untuk menyemprot area luas dengan cepat. Kemudian assisted airless, yaitu kombinasi tekanan cair dan udara untuk hasil optimal. Berikutnya elektrostatik, muatan listrik mengurangi overspray dan meningkatkan efisiensi. Yang berikutnya ada lagi jenis yang lain yaitu HVLV, yaitu volume tinggi dengan tekanan rendah untuk efisiensi juga dalam proses pengecatan. Nanti kita tuh menggunakan yaitu cairan dan udara. Berikutnya pneumatic spray gun itu prinsip dan keunggulannya tekanan udara menggunakan tekanan 3-7 bar untuk mengubah cairan menjadi kabut halus sempurna, lalu desainnya ringan juga. Berikutnya memudahkan untuk operator bekerja dalam waktu yang lama. Lalu kontrol presisi, pengaturan independen jumlah cairan dan pola semprotan untuk hasil optimal. Berikutnya aplikasi luas, pemilihan utama industri otomotif dan kayu untuk finishing halus. Ini untuk contoh airless spray gun, cara kerja aplikasinya. Mungkin kita tidak menggunakan ini kalau misalnya memang besok di workshop. Ini hanya contoh pemberitahuan saja. Jadi prinsip kerjanya ini tekanan tinggi langsung diterapkan pada cairan, disemprotkan melalui lubang kecil membentuk kabut atomisasi. Keunggulan utamanya kecepatan aplikasi tinggi untuk area yang luas. Lalu berikutnya penetrasi cat yang sangat baik, cocok untuk cairan viskositas sedang hingga tinggi, efisien untuk proyek skala yang besar gitu, karena dia menggunakan yang namanya itu listrik. Kalau di sini tulisannya 2000 watt. Berikutnya air assistant airless spray gun hybrid efficiency. Atomisasi awal, nozzle airless memecah cairan dengan tekanan tinggi sama seperti yang sebelumnya. Lalu penyemprotan udara bertekanan penyemprotan kabut untuk hasil yang lebih halus. Hasilnya optimal. Kecepatan airless dengan kualitas semprotan pneumatik. Untuk tips penggunaan dan kalibrasi spray gun ini, sesuaikan tekanan, atur tekanan udara dan aliran cairan untuk pola semprotan optimal sesuai material. Berikutnya bersihkan nozzle, lakukan pembersihan rutin untuk mencegah penyumbatan dan menjaga kualitas semprotan. Kalibrasi berkala, ukuran kecepatan semprot, tekanan dan pola agar hasil konsisten, karena kalau misalnya nanti tidak bersih kita mencucinya pada saat kita sebelum melakukan pengecatan di awal untuk menggunakan spray gunnya itu dia akan tersumbat
apalagi kalau misalnya campuran tidak merata. Contoh, awalnya kita campurannya itu 3:1, tiba-tiba 3:1,5 atau seperti apa, itu akan mengalami yang namanya itu tebal catnya ataupun menumpuk dia. Berikutnya, uji pola semprotan. Jangan lupa selalu tes pada permukaan percobaan sebelum aplikasi sesungguhnya untuk hasil yang terbaik. Untuk keselamatan dan perawatan ini, alat ini, jangan lupa APD selalu, gunakan masker, lalu sarung tangan saat mengoperasikan, hindari kontak langsung. Berikutnya perawatan rutin, simpanan alat tersebut ketika mau digunakan dan akan digunakan. Lalu jangan lupa ventilasi udara yang memadai. Kesimpulan, spray gun hasil finishing profesional. Jangan lupa pemilihan tepat, memahami jenis dan cara kerjanya. Spray gun membantu memilih alat sesuai kebutuhan yang spesifik. Lalu kalibrasi jangan lupa. Ini adalah salah satu contoh, ini alat yang akan kita pakai di workshop nanti. Nah, proses pencampurannya. Untuk proses pencampurannya kita perhatikan, untuk proses pencampuran cat untuk spray gun ini yang akan kita pakai melibatkan pengenceran cat biasanya itu 10-30% dengan pelarut, tergantung jenisnya juga, penyesuaian viskositas hingga mencapai kekentalan ideal yang bisa disemprotkan dengan halus. Memastikan tidak terlalu kental ataupun encer, karena seringkali alat ukur viskositas flow cup-nya itu diuji coba media terlebih dahulu secara merata. Jarak jangan lupa nanti pada saat kita melakukan penyemprotan atau uji coba yaitu 15-25 cm. Gerakan lengan stabil jangan lupa, karena itu nanti kan menggunakan udara bertekanan tinggi. Lalu jangan juga bermain-main benda kerja yang kita semprot. Langkah-langkah untuk pencampuran nanti, pencampuran catnya itu, yaitu persiapan awal, pastikan spray gun bersih dan terhubung dengan kompresor yang stabil, tekanan 26 PSI atau sesuai rekomendasi. Jangan lupa nanti di dalam tutup pada saat cat itu dia berbeda-beda. Beda cat, beda pencampuran, teman-teman mahasiswa sekalian. Pilih pengencer yang tepat, nanti dia akan dikasih dua, yaitu cat 1, pengencer 1. Lalu cat berbasis air, gunakan air bersih secara bertahap mulai sekitar 10%. Lalu kalau misalnya kita pakai ini adalah cat berbasis minyak, gunakan pengencer khusus ataupun thinner spiritus putih. Tambahkan pengencer, tuang cat ke dalam wadah pencampur, yaitu nanti kita buka ini nanti bisa dibuka teman-teman mahasiswa. Ini nanti bisa dibuka, ini nanti akan kita rakit semuanya. Ini bisa dibuka, kita copot, ini bisa dicopot. Lalu ini bisa dicopot, ini juga bisa dicopot. Nanti lengkap dengan kotaknya kita juga punya. Ini alatnya, ini adalah alat untuk membuka dan mengunci nanti. Berikutnya nanti ini bisa kita putar. Ini adalah isinya yang ada di sini. Nanti ini bisa kita buka semuanya, nanti kita cuci bersih, lalu kita isi. Setelah kita isi nanti, setelah kita cuci bersih sebelum menggunakan, lalu nanti setelah menggunakan pun kita cuci kembali menggunakan thinner. Tuangkan cat ke dalam wadah atau pencampur dalam ini. Berikutnya nanti setelah kita campurkan di sini, tambahkan pengencer sedikit demi sedikit sambil diaduk rata menggunakan pengaduk cat. Berikutnya rasio umum yang biasa digunakan itu tapi 3:1, 3 catnya lalu 1 bagian pengencer untuk cat minyak, atau mulai 10% untuk kalau misalnya air. Tetapi teman-teman mahasiswa sekalian, nanti sekali lagi kita lihat dulu ada nanti di kaleng catnya, karena berbeda cat dia akan berbeda proses pencampurannya ataupun volume bagian rasio untuk pencampurannya. Jangan lupa nanti setelah kita campur, jangan lupa kita uji coba terlebih dahulu sebelum mencemprotkan. Diuji coba ke besi ataupun ke plat yang memang bukan benda kerja kita, apakah cocok untuk proses pencampurannya atau tidak. Berikutnya tuangkan campuran cat tadi itu ke dalam spray gun dan tutup dengan rapat. Ingat, tutup dengan rapat, nanti dikhawatirkan tumpah ataupun prosesnya tidak sempurna. Terima kasih, itu saja sepertinya untuk materi kali ini. Jangan lupa untuk tugas yang hari ini adalah setelah nanti kita praktek, tugas dibuat buku laporan untuk laporan prakteknya, dan jangan lupa ringkasan tentang spray gun
Lalu laporkan apa saja hasil praktek setelah proses pencampuran bahan nantinya. Tugas dikumpul hari ini. Begitu dia kira-kira. Dan untuk pertanyaan berikutnya silakan ditanyakan saja. Saya tunggu pertanyaannya. Terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.